Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan proposal penelitian saya dengan judul Pengaruh Media Pembelajaran Berbasis Internet Terhadap Pemahaman Belajar Siswa Kelas 11 IPS di SMA Pertiwi 2 Kota Padang. Sebelum melanjutkan, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Almaidah, NIM 1191062038, kelas 4D Manajemen, Program Studi Pendidikan Ekonomi. Adapun pokok bahasan pada presentasi kali ini yaitu pendahuluan, kajian teori, dan metode penelitian. Langsung saja ke bagian pendahuluan. Latar belakang masalah pada penelitian ini ialah pada masa ini ditandai dengan pesatnya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi di berbagai bidang kehidupan, salah satunya bidang pendidikan. Salah satu pengaruh besar TIK dalam bidang pendidikan yaitu munculnya terobosan baru yang mulai memanfaatkan jaringan komputer dan internet pada proses pembelajaran, yaitu sebagai media pembelajaran. Dalam proses belajar mengajar di sekolah, internet diharapkan dapat memberikan dukungan terhadap terselenggaranya proses belajar antara guru dan siswa sesuai dengan kebutuhan kegiatan pembelajaran. Selanjutnya yaitu penegasan istilah. Pertama, media pembelajaran. Media pembelajaran adalah bahan, alat, atau segala sumber daya yang digunakan dalam proses penyampaian informasi guru kepada murid. Dan yang kedua, media berbasis internet. Media pembelajaran berbasis internet adalah media pembelajaran menggunakan internet sebagai medianya dalam rangka mengefektifkan komunikasi dan interaksi antara guru dan siswa dalam proses pendidikan dan pengajaran. Dan yang ketiga yaitu pemahaman siswa. Artinya ialah kemampuan untuk menangkap makna dan arti dari bahan yang dipelajarinya. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut. Yang pertama, proses pembelajaran bersifat monoton, sehingga proses belajar mengajar yang selama ini dilaksanakan masih terkesan membosankan. Dan yang kedua yaitu proses pembelajaran masih berpusat kepada guru. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Yang pertama yaitu apakah terdapat perbedaan pembelajaran yang berbasis internet dan pembelajaran yang tidak menggunakan media berbasis internet. Dan yang kedua yaitu bagaimana pengaruh dari penggunaan media pembelajaran berbasis internet terhadap pemahaman siswa. Dan selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Yang pertama yaitu untuk mengetahui bagaimana guru menerapkan media berbasis internet di kelas. Dan yang kedua, untuk mengetahui bagaimana pengaruh dari penggunaan media berbasis internet pada pemahaman siswa kelas 11 IPS di SMA Pertiwi 2 Kota Padang. Manfaat penelitian. Yang pertama yaitu manfaat teoritis sebagai bahan informasi untuk memperkaya ilmu pengetahuan, khususnya berkenaan dengan pengaruh penggunaan media pembelajaran berbasis internet terhadap pemahaman siswa kelas 11 IPS di SMA Pertiwi 2 Kota Padang. Manfaat praktis bagi siswa melalui media berbasis internet mampu mengatasi kejenuhan pada pembelajaran. Bagi guru dapat menggunakan media berbasis internet sebagai alternatif pembelajaran agar pembelajaran tidak membosankan. Dan bagi sekolah sebagai masukan dalam rangka mengefektifkan pembinaan serta pengembangan guru agar dapat lebih profesional dalam melaksanakan proses pembelajaran sehingga mutu pendidikan sekolah dapat ditingkatkan. Lanjut ke bagian kajian teori. Kerangka teoritis. Penggunaan media berbasis internet dapat dijadikan sebagai acuan bagi guru dalam memilih media secara efektif untuk membantu memberikan materi kepada siswa. Dan penggunaan internet sebagai media belajar mampu mempengaruhi motivasi belajar siswa sekaligus meningkatkan pemahaman siswa. Selanjutnya hasil penelitian yang relevan. Penelitian yang dilakukan oleh Isa dan Muaz pada tahun 2007. Dalam penelitiannya merinci proses belajar melalui media internet adalah akses sumber yang relevan, download informasi yang relevan, berinteraksi dengan sumber, berinteraksi dengan orang lain tentang sumber, membuat analisis tentang sumber, dan memiliki saran atau respon tentang sumber.
Fokus penelitian. Penelitian ini hanya difokuskan pada pengaruh media pembelajaran berbasis internet terhadap pemahaman belajar siswa kelas 11 IPS di SMA Pertiwi 2 Kota Padang. Selanjutnya, hipotesis penelitian. Yang pertama yaitu HO. Tidak ada pengaruh dalam pembelajaran berbasis internet terhadap pemahaman belajar siswa antara kelompok kontrol dan eksperimen. Dan yang kedua yaitu HA. Terdapat pengaruh dalam pembelajaran berbasis internet terhadap pemahaman belajar siswa antara kelompok kontrol dan eksperimen. Lanjut ke bagian metode penelitian. Jenis penelitian. Jenis penelitian dalam proposal ini adalah dengan metode penelitian eksperimen yang meneliti pengaruh media pembelajaran berbasis internet terhadap pemahaman siswa. Selanjutnya, pendekatan penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif memerlukan keterangan langsung dari narasumber tentang keadaan subjek dan objek penelitian yang diteliti. Waktu dan tempat penelitian. Waktu penelitian. Penelitian dilaksanakan pada semester genap dan tempat penelitiannya. Lokasi penelitian berada di SMA Pertiwi 2 Kota Padang yang alamatnya Jalan Bandar Belakang Tangsi nomor 14, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat. Subjek dan objek penelitian. Yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah guru dan siswa kelas 11 IPS di SMA Pertiwi 2 Kota Padang. Dan yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah siswa kelas 11 IPS di SMA Pertiwi 2 Kota Padang. Siswa tersebut memiliki beragam latar belakang dengan asal siswa dari sekitaran Kota Padang. Teknik pengumpulan data. Yang pertama yaitu observasi. Teknik ini digunakan untuk mengamati secara langsung ke lapangan dan lebih dekat bagaimana pengaruh dari penggunaan media pembelajaran berbasis internet terhadap pemahaman belajar siswa. Dan yang kedua yaitu wawancara. Teknik ini merupakan cara untuk mengumpulkan data dengan cara tanya jawab sambil mengadakan tatap muka secara langsung antara orang yang bertugas mengumpulkan data dengan orang yang menjadi sumber data atau objek penelitian. Dan yang ketiga yaitu dokumenter. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data tentang gambaran umum lokasi penelitian dan data penunjang lainnya yang berhubungan dengan penelitian. Selanjutnya, teknik analisis data. Yang pertama yaitu pengumpulan data. Mengumpulkan data di lokasi penelitian dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan menentukan strategi pengumpulan data yang dipandang tepat dan untuk menentukan fokus serta pendalaman data pada proses pengumpulan data berikutnya. Yang kedua yaitu reduksi data. Suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga diperoleh kesimpulan akhir dan diverifikasi. Yang ketiga yaitu penyajian data, yaitu kegiatan mengelompokkan data yang telah direduksi, dan yang terakhir yaitu penarikan kesimpulan atau verifikasi. Penarikan kesimpulan adalah kegiatan analisis yang lebih dikhususkan pada penafsiran data yang telah disajikan. Selanjutnya yaitu keabsahan data. Pengecekan keabsahan data itu sangat perlu dilakukan agar data yang dihasilkan dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Triangulasi yang digunakan peneliti ada dua, yaitu triangulasi sumber. Hal ini dapat dicapai dengan jalan membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara, membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi, dan lain sebagainya. Nah, triangulasi sumber yang dipakai yaitu guru dan siswa. Baik, itulah penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.